guys, balik lagi ke Turaber. Nah, kali ini kita sedang berada di daerah Blok M, tepatnya di Twin House. Nah, jadi mengusung konsep cozy dan nyaman, Twin House ini ingin membuat customernya mempunyai memori yang menyenangkan di sini. So, kita bakal langsung ngobrol-ngobrol sama ownernya dan kita bakal tanya-tanya nih gimana sih seluk-beluknya tercipta dari Twin House ini. So, yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Sekarang sudah bersama owner dari Twin House. Mungkin Mas boleh diperkenalkan dirinya, NS apa di sini? Oke. Halo, nama saya Angga. Kebetulan saya co-owner lah, karena barengan sama beberapa partner juga di Twin House gitu. Ya sekarang saya bisa dibilang sebagai direktur eksekutifnya Twin House, yang so far ya hari-harinya ya kontrol business development. Oke. Gue mau nanya nih Kak, sebelum lu jadi co-owner, lu ngapain sih kegiatan? Jadi gue tuh dulu sebenarnya gue kerja, gue kerja kantoran. Gue kerja lama banyak di industri telekomunikasi malah. Oh, oke. Ya cuman selama gue di telekomunikasi ini gue emang role-nya di corporate strategy and business development. Oke. Jadi gue belajar banyak sih how to run company secara, ya mungkin secara helikopter view ya, jadi gue tahu cara business development begini, planning bisnis tuh gimana, ya gitu jadinya. Nah waktu itu gue udah kerja sekitar 8 tahun sampai di tahun 2014 sambil kerja tuh kayaknya seru ya bikin resto, karena kita emang suka nongkrong sama suka makan. Nah mungkin boleh ceritain Pak, awal mulanya di tahun apa, mungkin di bulan apa kepikiran oke kita sekarang bikin Twin House? Iya. Awalnya tuh sesimpel kayak kan gue tinggal di Cepete, ya area Twin House Cepete itu rumah mertua gue kan. Di depan itu ada lahan kosong. Kebetulan gue sama istri gue suka makan, terus emang kita tuh mimpi untuk kayaknya seru ya punya tempat yang buat tempat orang nongkrong, teman-teman bisa ngumpul di sini. Itu sih sebenarnya awal mimpinya. Terus kebetulan partner gue si Renar sama Edo nih, dia emang suka masak, emang tukang makan. Ntar kalau ada fresh juga, ya kayak gue gitulah. Akhirnya kita nge-develop, bikin yamin aja yuk. Karena kebetulan kita anak Bandung kan, dan suka yamin Bandung. Jadi kita nge-develop yamin sendiri di dapurnya dapur gue, dapurnya Edo tuh ganti-gantian aja. Sampai akhirnya buka, ya kedai kecil. Nah, tapi kok ada yang booking buat birthday, booking buat wedding bahkan. Buat wedding. Dan itu malah orang bule. Setahun jalan, dengan modal seadanya, ya hampir setahun itu mungkin setelah tahun lebih itu mungkin 9 bulan lah nombok. Nombok. Gitulah, belum banyak tempat di Jakarta yang nawarin konsep garden, makanan dan minuman serius. Itu sih yang membuat kita believe bahwa ini masih bisa, peluangnya masih gede. Akhirnya ngerogoh kantong lebih dalam lagi tuh. Dari investor Nggak ada. Itu sendiri lagi. Akhirnya kita indorin, pasang AC, dapur gedein, menu tambah, lebih nyaman lah. Itu pun kalau boleh gue ngomong, investasinya nggak lebih dari 100 juta. Ya alhamdulillah dari situ ternyata animonya besar dan muncullah si trademark kita si pintu kuning. Nah itu juga pintu kuning itu nggak by design, kita tuh nggak pakai listrik sama sekali. Jadi partner gue si Renat itu dulu punya restoran, cuman harus tutup lah. Itu di dalam ada pintu kuning. Bro, ini kayaknya buat kita aja, kita lagi cari pintu gitu kan. Anjir, tapi ukurannya pas nggak nih gitu. Udahlah, bawa aja. Pas dibawa udah dibongkar, bawa ke Cipete, nggak muat. Tapi akhirnya kita tambahin bata, jadinya muat tuh. Lebih kecil. Lebih kecil jadinya. Jadi batanya ditambahin bata lah ke sini, jadi pas tuh di tengah. Nah tadi kita udah tahu nih sedikit seluk-beluk sampai akhirnya si pintu kuning itu jadi trademark. Tapi gue mau tahu dong kan, nama Twin House ini tuh sebenarnya artinya apa sih? Rumah kembar atau gimana nih? Nah, mostly karena anak gue kembar. Anak gue sama istri gue tuh kembar. Gue punya anak kembar. Nah, ngobrol, yang unik dari kita apa ya? Itu anak lu kan kembar. Ya udah, namain aja Twin House gitu, rumahnya si kembar. Memang kita pas dari situ pun berangkat juga emang pengen Twin House ini jadi tempat
target utamanya family sih emang. Yang family, terus konsepnya juga rumah kan. Jadi ya bener-bener kayak rumah buat semuanya lah gitu. Karena berangkatnya dari ya ini anak gua, anak kembar gitu. Kalau misalnya teman-teman boleh tahu konsepnya itu seperti apa sih, mulai dari makanan mungkin sampai akhirnya interior di beberapa outlet ini seperti apa sih? Konsepnya emang rumah. Jadi makanan kita tuh makanannya kita bilang comfort dan unpretentious. Jadi kayak gampang diterima lidah, cuman agak ada keunikannya sendiri gitu. Keunikannya ya itu tadi, kebetulan partner gue yang megang dapur sebenarnya si Renard. Ya jadi dia emang suka ngulik Indonesia tuh agak diulik-ulik dikit gitu loh. Mostly 60% lah ya Indonesia. Sisanya sih ada fusion sih, ada standard brunch pasti ada, terus apa namanya menu-menu western, dan kita mulai masuk ke menu-menu agak healthy. Makanya sekarang yang jagoan kita tuh sekarang yang banyak favorit shirataki. Nah kalau dari segi interior kita emang mainnya simple minimalis saja, karena kita kan sering pakai event. Emang kita market kita ngarahnya ke sana. Kita nawarin konsep resto yang bisa nyaman buat event sih. Tadi kita udah ngomongin signature food nih Kak, dari segi sales ya tadi shirataki itu sendiri. Kalau dari segi drinks apa nih Kak? Karena tadi awalnya ngomong nggak ada kopi kan, akhirnya kita masuk ke kopi nih. Nah ini gimana nih? Jadi awal mula ada kopi tuh tahun pas kita second development. Kita second development itu tahun 2017. Kopi udah mulai kan? Kopi udah mulai tuh, specialty dan segala macem. Dan kebetulan yang tukang ngopi di antara kita berempat tuh gua. Jadi gue suka ngulik dan gue sampai ikut training lah gitu. Nah di situ kita bikin kopi yang beda dari yang lain, yaitu si Nakula Sadewa. Nakula Sadewa tuh yang kopinya dibikin ice cube, base americano dibikin ice cube, susunya juga flavored. Nah itu favorit banget dari mulai kita launch sampai sekarang. Itu udah kayak ya top sellingnya dia lah. Sekarang tadi udah ngomongin makanan, minuman, nah gue sekarang mau tanya strategi nih Kak, karena awalnya lu nggak pakai Instagram tadi lo sebutkan. Ya. Nah, kalau sekarang nih udah perubahan zaman nih. Ya. Menurut lo yang strategi yang paling oke untuk marketing tuh zaman sekarang tuh apa aja sih? Kalau kita belajarnya selama ini sih, selama kita bikin harus di-combine antara offline sama online. Online ya kita nge-boost lewat sosmed, lewat Facebook, Instagram. Cuman gue jujur gue nggak terlalu heavy di sana, tapi gue lebih banyak heavy malah kayak ke community. Jadi kita selalu tapinnya ke sana sih, ke community, gandeng influencernya siapa. Ya sesimpel kayak gue ngundang mereka, yuk makan, tanpa gue harus kayak zaman sekarang berbayar. Gue nggak pernah sih jujur kayak bayar influencer gitu. Mendingan gue undang, kalian mau datang makan, mau review monggo, ya nggak apa-apa. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal banyak banget, tapi gue pengen tahu nih dari segi lu nih Kak, pernah nggak sih punya pengalaman buruk? Contoh, berantem sama tamu yang ngeselin, nggak bisa diatur. Pernah nggak nih? Apa dan kejadian itu apa? Pengalaman paling lucu, waktu itu space-nya masih satu di Cipete. Jadi saat itu emang alhamdulillah demand untuk birthday itu banyak banget. Pernah suatu ketika double booking. Tahu kan lo kebayang double booking, nih dua-duanya emak-emak. Cuman yang satu ini ngotot bahwa sini ini udah duluan, udah booking duluan. Cuman istri gue salah ngeliat, ini juga dimasukin. Ini udah DP, terus wah ngomel, sampai caci maki lah segala macam. Sampai bilang, lo nggak profesional banget sih, masa udah sebesar ini. Lalu gue pikir, ya harus juga belum sebesar itu juga sih. Tapi orang lain melihatnya ternyata sudah wah ya. Iya, gitu. Terus kok nggak profesional banget gini-gini. Terus ternyata adalah teman gue di kampus. Gak jadi. Marah lo. Gue marah kan sih. Hah? Lo siapanya? Lo kenapa nggak di sini gitu? Ini istri gue ya gitu. Tunas kan punya kita. Ya ampun dia malunya setengah mati sih. Tadi ada pengalaman lucu, pengalaman buruk. Kalau yang terbaik, baik banget Kak. Misalnya ada achievement apa nih? Dinominasikan sebagai apa mungkin? Yang paling menyenangkan itu kalau buka ini adalah ketika customer lo bikin event terus dia happy banget. Ada customer gue
dia gue bisa bilang dia biggest spender lah di bikin event weddingnya dia. Gue sebut namanya Fuad, Mas Fuad. Weh, Dia hai ini Mas Fuad, shout out buat Mas Fuad. dia itu penggawanya Manchester United Indonesia. Kebetulan gue MU. Nah dia Gua juga MU. serius loh. Ya itulah dia wedding di Cipete. Dan gue nggak tahu lo ingat apa enggak, kan Cipete gue sekarang lagi renov yang bangunan lama itu. Oke. Akhir tahun kemarin kan gue bikin di Instagram bilang goodbye. Foto bangunan itu tulisan goodbye. Itu heboh, lo lihat aja deh komennya hampir ribuan. Kayak kenapa tutup gitu ya? Gue tutup sih segala macam. Gue tahu sengaja bikin itu, tapi gue baca komennya itu gue terharu banget sih. Gue mamarnya kayak terharu banget karena banyak segitunya orang berarti appreciate tempat ini dan punya banyak momen. Terus padahal kita 3 hari kemudian kita bilang enggak kok itu satu bangunan doang. Terus ada ngomel-ngomel. Tapi yang paling penting ya itu sih being the place that memorable for everyone sih, itu sih yang paling. Kita mau nanya tips and tricks dari kakak seorang Angga ya kan, bisa nggak sih memberikan wejangan untuk mereka-mereka yang mungkin mau buka bisnis F&B baru nih, kan banyak nih kita di masa pandemi ini baru banyak banget kan. Banyak sih malah. Mungkin mereka pengen kayak, ih gue pengen kayak Twin House, gimana ya caranya? Oke, yang pertama yang paling gua nomor 1 sih ya, put your heart sih, itu paling pertama. Jangan setengah-setengah. Kalau emang lo yakin sama bisnis lo dengan produk lo, go for it. Yang kedua, find uniqueness. Artinya F&B itu bisa dibilang apa ya, keras banget sih. Dalam artian semua orang bisa masak, semua orang tukang makan, semua orang bisa jadi food blogger, semua orang bisa jadi chef. Nah, jadi barrier to entry-nya tuh sebenarnya kecil banget, tipis banget. So semua orang sebenarnya bisa gitu. Dan yang kedua adalah finding your uniqueness, itu paling penting. Artinya apa, lo harus perlu ngelihat market dan kompetitor, lo mau main di mana. Itu yang harus lo set dari awal dan lo harus define dari awal. Dan yang terakhir, sayangin pegawai lo karena gimana pun juga dia yang ada di depan. Baik-baik sama customer, dan jangan lupa yang gue belajar banget dari Cipete adalah baik-baik sama tetangga kalian. Kolaborasi sama, walaupun kita jualannya sama-sama kopi, jualan sama-sama nasi goreng, tapi ya kita tuh di sini berteman dan kita nyiptain ekosistem yang positif buat semuanya. Begitu juga lo harus baik-baik juga sama ya Pak RT, ya tetangga beneran, tukang parkir situ atau preman situ, ya lo tetap harus itu. Kayak gimana pun juga lo berbisnis dan lo harus ngasih impact yang bagus ke sekitar lo. Itu sih kalau dari gue 3 poin itu sih paling utama. Oke, itu sekaligus menutup wawancara kita hari ini. Terima kasih lo kakak. Sama-sama, thank you lo udah sukses. Amin. Mungkin buka cabang lagi nanti. Amin. Biar kalau gue wedding nggak pusing gitu nyarinya kan. Bisa kok, ada 3 sini bisa, kita bisa. Tiga-tiganya bisa. Sekalian. Bintaro bisa. Oke deh kalau gitu, thank you banget kakak. Thank you juga Tour Rubber, thank you banget. Bye. Komen, jangan lupa like, subscribe ke YouTube-nya Tour Rubber. Karetnya 2.